terkhusus pada babu syurutin nikah, bab syarat pernikahan. Di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan, diterangkan oleh para ulama, di antara syarat yang pertama adalah Syekh mengatakan la budda fihi min ridha az-zaujain, adalah ada keridhaan di antara kedua belah pihak, antara calon suami dan calon istri. Kemudian juga telah kita ingatkan wala budda fihi minal waliyyi, bahwasanya pernikahan itu harus dengan wali. Kemudian perwalian telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, syarat-syarat menjadi wali itu telah kita sebutkan. Kemudian juga orang-orang yang berhak untuk menjadi wali telah kita sebutkan urutan-urutannya dari uraian para ulama. Kemudian juga selanjutnya dari keterangan Asy-Syaikh, lanjutan pembahasan kita, kata beliau adalah kata Syekh, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'linun nikahah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini merupakan syarat yang ketiga yang diterangkan oleh para ulama rahimahullahu taala, yaitu kata beliau adalah a'linun nikah. Maka wa min i'lanihi, umumkanlah pernikahan tersebut. Nah, kata beliau di sini, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyatakan dari hadits yang telah kita bacakan, dari hadits Abu Hurairah atau yang sebelumnya ya, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan umumkanlah pernikahan. Maka di antara bentuk pengumuman dalam pernikahan adalah wa syahadatu adlain, adanya dua orang saksi yang adil. Itu salah satu dari bentuk mengumumkan pernikahan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan adalah isharuhu. Ishar artinya diumumkan. Jadi ishar. Kemudian idhar, ditampakkan. Jadi diumumkan dan ditampakkan. Ini dari keterangan Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang pernikahan yang diuraikan oleh beliau. Walaupun di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian di kalangan para ulama menerangkan dalam permasalahan ini bahwasanya syarat yang ketiga dari syarat sahnya pernikahan adalah dengan dua saksi yang adil. Walaupun tidak diumumkan, tidak ditampakkan, jika sudah ada dua saksi yang adil, maka itu sudah mewakili tentang pengumuman pernikahan tersebut. Karena dalil yang ada disebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Jadi tidak ada nikah kecuali dengan wali wa syahidain, dan dua saksi. Maka dari sinilah kata para ulama, yang menjadi persyaratan sahnya pernikahan adalah dengan adanya dua orang saksi.
Jadi perhatikan di sini adalah 2 orang saksi. Nah, kesemuanya ini adalah tentunya 2 orang ini adalah laki-laki. Kalau misalnya hanya 1 laki-laki, maka boleh dipersaksikan pernikahan tersebut dengan perempuan, tetapi dipersyaratkan 2 perempuan. Jadi semuanya 3. 1 laki-laki yang mewakili 2 perempuan. Jadi kalau misalnya hanya 1 laki-laki, maka boleh dari pihak wanita, boleh wanita tapi 2 orang yang menjadi saksinya. Di sini ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menerangkan dari keterangan-keterangan beliau mengatakan pernikahan dengan adanya pengumuman, maka nikahnya tentunya sudah syah. Di sisi lain supaya bisa diketahui oleh orang-orang banyak, sehingga itu diumumkan. Di sisi lain juga kata beliau adalah untuk menghilangkan sangkaan-sangkaan yang terjadi dengan adanya pernikahan tersebut, sehingga adanya pengumuman. Tetapi mereka menyebutkan di sini adalah yang menjadi persyaratan di dalam permasalahan ini adalah harus dengan 2 orang saksi. Nah, ini yang dari uraian para ulama rahimahullahu taala. Ini. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian selanjutnya beliau sebutkan di sini. Jadi selesai dari keterangan beliau ini ya. Kemudian beliau mengatakan walaysa liwaliyil mar'ati tazwijuha bighairi kuf'in. Jadi tidak boleh untuk walinya si perempuan itu menikahkan si wanita tersebut atau si perempuan tersebut bighairi kuf'in. Ini kata Asy-Syaikh. Jadi perhatikan di sini, ini keterangan Syekh. Syekh mengatakan walaisa, tidak boleh, liwaliyil mar'ah, bagi wali wanita tersebut, tazwijuha, menikahkan si wanita itu bighairi kuf'in, tanpa sekupu atau sekedudukan. Tanpa sekupu atau sekedudukan. Ini kata beliau. Jadi bighairi kuf'in laha. Sehingga beliau di sini, saya lanjutkan dulu baru saya sebutkan keterangan para ulama tentang sekupu ini, sekedudukan. Falaisal fajiru kuf'an lil afifah. Bukanlah orang-orang fajir itu sekufu dengan orang-orang yang afifah, orang-orang yang terhormat, menjaga kehormatannya. Jadi orang-orang yang tidak menjaga kehormatannya itu tidak sekufu dengan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Itu tidak. Ini kata beliau. Walaupun di sini kata beliau wal arabu ba'duhum li ba'din akfaun. Orang Arab dengan Arab yang lainnya itu namanya sekufu. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya uraikan dulu dari keterangan Syekh. Hendaknya seorang wali yang menikahkan anaknya, maka hendaknya dia melihat kondisi atau posisi anak dengan calon suaminya. Artinya dia butuh yang selevel atau sekedudukan atau sama. Ini kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan membahas terkait dengan masalah wajib atau tidaknya. Tetapi artinya ini adalah perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh ketika seorang wali menikahkan
anaknya, maka hendaknya dia melihat apakah dia sekufu atau tidak. Nah, bagaimana yang dimaksudkan dengan sekufu? Maka Syekh di sini menyebutkan sekufu itu ada pada 5 keadaan. Dikatakan orang sekufu itu berada pada 5 keadaan. Oh, ini sekufu atau sepadang. Nah, ini yang pertama pada agamanya, baru dikatakan sekufu. Jadi artinya perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang anak si wanitanya baik, dididik di atas agama, tetapi ternyata suaminya ini tidak mengenal agama, ternyata istrinya bisa dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan suaminya. Sehingga kenapa agama itu membutuhkan ada yang sekedudukan atau sekufu namanya, sepadang, supaya bagus, sejalan. Maka ini dilihat dari sisi pada agamanya, dikatakan sekufu. Sehingga dalam Islam itu tidak membolehkan menikah beda agama, tetapi dengan catatan wanitanya itu Islam, ya laki-lakinya bukan. Kalau laki-lakinya Islam, boleh non-muslim perempuannya. Itu boleh. Tetapi kalau perempuannya muslim, kemudian laki-lakinya non-muslim, ini tidak boleh dalam syariat. Itu wallahu ta'ala bissawab. Ini yang pertama adalah sekufu, sekedudukan pada agamanya. Kemudian yang kedua adalah sekufu dalam kedudukannya. Artinya dari sisi nasabnya. Nah, ini juga butuh dilihat jamaah. Ini tentunya sangat mempengaruhi. Ketika ada orang yang menganggap dirinya adalah keturunan Karaing, keturunan Andi atau yang darah biru atau yang semisalnya, kita ini dianggap sebagai keturunan darah merah atau darah biasa. Biasanya jamaah seperti ini, apakah dari pihak laki-lakinya yang seperti ini atau pihak perempuannya, maka dia akan dijadikan sebagai pembantu. Itu terkadang kita saksikan seperti itu. Sehingga agama subhanallah, dia lihat betul terkait dengan sekedudukan dari sisi nasabnya. Ini betul-betul akan terjadi, sama dengan nanti akan disebutkan dari keterangan selanjutnya. Dari keterangan selanjutnya akan disebutkan. Tapi di sini artinya butuh dilihat terkait dengan kedudukan kita. Artinya tahu dirilah jamaah. Kita harus tahu diri juga, laki-laki juga ya harus tahu diri supaya nantinya akibat dibalik itu sendiri kembali ke kita sendiri. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi kebebasan. Dari sisi kebebasan artinya ini harus sekufu ya, tidak boleh antara orang yang bebas dengan orang yang tidak bebas, artinya budak. Sehingga agama mempersyaratkan orang sama-sama orang bebas. Kalau sama-sama budak ya nikahkan sama budak. Kalau orang bebas sesama dengan orang bebas. Yang ketiga adalah dari sisi pekerjaan atau keahlian. Ini juga namanya sekufu. Dari sisi pekerjaan ataupun keahlian ini kita perhatikan juga. Ini juga butuh diperhatikan supaya sekufu atau sebanding dari sisi pekerjaan kita dengan pekerjaan si wanita. Nah, ini supaya dia adalah sekufu. Atau dari sisi keahlian dia. Keahlian dia. Terkadang begini jamaah. Ini banyak kita bercerita, agama menerangkan sudah seperti ini dan kita saksikan kenyataan. Terkadang kita lihat orang yang berpendidikan tinggi dengan istrinya tidak berpendidikan tinggi, biasanya suaminya merendahkan istrinya. Apa tong itu kau? Kan begitu, itu kata-kata yang kenapa dari sisi status ini.
Walaupun kita tidak berbicara terkait kemuliaan di sisi Allah, bukan, tapi artinya dari sisi sini terkadang ada seperti itu. Walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakannya terjadi seperti itu. Ada orang terkadang pendidikannya bagus dengan orang yang tidak, tapi Masya Allah bagus sekali. Tapi kebanyakan orang yang berpendidikan tinggi punya keahlian dengan yang tidak, itu dia rendahkan, dia remehkan yang lainnya. Kemudian yang kelima kata para ulama dari sisi kelapangan adalah orang berada atau orang mampu. Nah, inilah yang kita ketahui tadi. Lihat kondisi kita jamaah, jangan sampai kita ini ingin melamar seseorang disuruh memanjat gunung bawa karaing. Ini naik. Kemampuan kita pas-pas. Yang kita mau daki ini, yang kita mau datang ini kemampuannya di atas. Ya kalau pas mau beli pesawat ada, tidak ada masalah. Itu namanya pas-pas yang bagus. Nah, ini artinya butuh dari sisi kelapangan juga butuh dilihat. Butuh dilihat. Ini kata para ulama baru namanya sekupu. Karena ini kasus terjadi, saya ceritakan tapi saya tidak sebutkan. Ini teman saya, teman dekat, sepondok. Dia menikah dengan orang terkaya di suatu kabupaten, masuk dari 5 besar orang tuanya. Setelah menikah, orang-orang yang yang punya pekerjaan, ada sudah jadi punya pekerjaan menetap seperti PNS, tidak berani maju untuk melamar anaknya. Ini teman tidak ada pekerjaan, dia berani melamar dengan modal nekat. Sampai kakaknya sendiri mengatakan, kamu mau kasih makan apa? Karena dia bandingkan dirinya dengan si anak itu. Maka ya teman itu tawakalnya Masya Allah tinggi. Ya nanti saya kasih makan nasi. Masa batu? Kan begitu. Artinya itu adalah kata-kata kiasan. Artinya kita tidak sebanding dengan dia. Tetapi ya Masya Allah karena jodohnya terjadilah apa yang terjadi. Lamar orang kaget semua. Ini tidak ada lamar orang terbesar ini. Masuk 5 besar. Di kabupaten ini ternyata berhasil. Nikah, tetapi setelah menikah dilihat ingin membantu tidak punya keahlian, baru kerja sedikit sudah encok. Apa yang terjadi jamaah? Maka ketika itu ini pelajaran sebenarnya, artinya bukan nanti kita sebutkan bagaimana uraian para ulama, tapi artinya pelajaran dari sini ketika itu datanglah calon sudah mertuanya, bukan calon mertua, sudah mertuanya, dia tunjuk-tunjuk menantunya. Manusia apa kamu ini? Kamu datang ke rumah tidak punya apa-apa ini, sampai istrinya menangis membela dia. Itu suami saya dan kamu juga setuju waktu dia melamar. Kalau seandainya kamu tidak setuju, kenapa tidak ditolak pada saat itu? Kenapa setelah saya menikah baru kamu beginikan suami saya? Seandainya istrinya tidak bagus, sudah gimana kira-kira? Artinya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syariat kita menjaga betul seperti itu? Karena terkadang seperti ini. Apalagi orang yang punya kemampuan besar, dia tidak paham agama. Maka tentunya ini yang lebih menyakitkan dan membuat orang-orang itu akan menderita atau sesuatu yang lainnya dia akan rasakan. Maka dari sini jamaah agama itu menjaga ini. Kenapa? Dari sisi agamanya harus, karena ini juga akan mempengaruhi. Dari sisi kedudukan nasabnya butuh diperhatikan. Kemudian dari sisi kebebasan pekerjaan atau keahlian, dari sisi kelapangan. Karena ini mempengaruhi sekali. Tetapi perhatikan, ini dari keterangan para ulama ya, artinya sekupu. Kita tidak membicarakan masalah hukum wajib atau sunnah, belum. Tetapi itulah sekupu namanya. Pertanyaannya sekarang, apakah sekupu ini mengharuskan atau tidak? Artinya kalau tidak sama, tidak boleh. Artinya orang kaya melamar orang miskin, berarti tidak boleh karena tidak sekupu. Kalau merupakan keharusan berarti tidak boleh, kan begitu.
Antum butuh paham dalam masalah belajar fikih ibadah itu butuh didetailkan titik permasalahan. Oh, kalau berarti ini tidak sekufu tidak boleh. Tidak, ini kita bukan membicarakan tidak boleh atau tidaknya, tetapi membicarakan masalah sekupunya, setara atau sekedudukan. Maka para ulama mengatakan, apakah sekufu itu disyaratkan dalam pernikahan atau tidak? Kalau syarat ya sudah tidak boleh. Si kaya melamar si miskin melamar si kaya, orang yang tidak punya pekerjaan melamar orang yang punya pekerjaan. Nah, seperti itu. Maka disebutkan di sini, ada di kalangan para ulama mengatakan adalah merupakan persyaratan. Wah, ini kalau ini sudah selesai. Berarti kita ini yang kurang mampu jangan coba-coba melamar orang yang mampu. Tetapi yang kita dapatkan dari para ulama mengatakan, walaupun ada ya mengatakan syarat, tetapi yang paling kuat di antara para ulama, mereka mengatakan tidak dipersyaratkan sekufu. Alhamdulillah. Berarti selamat. Kenapa? Mereka beralasan karena tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan, bukan menjaga sekufu. Kan begitu? Bukan menjaga sekufu. Artinya jamaah berarti boleh. Orang kita ini orang tidak punya melamar orang yang punya, tidak ada masalah. Kalau orang tuanya setuju, tetapi jamaah ini butuh catatan penting ya. Artinya begini. Ketika kita melamar seseorang, orang yang punya, kita lihat dari sisi rumahnya, subhanallah. Kendaraannya terhambur di sana sini. Rumahnya pokoknya tercecer di mana-mana. Setiap ada perumahan, sudah ada rumahnya di situ. Artinya ketika kita melamar, maka jangan juga kita sota-sota jamaah, sok kaya lah istilahnya. Artinya kalau perlu supaya kita ini tidak diterima. Saya mau melamar tapi kondisi saya begini. Sebutkan dengan jelas, terang dan gamblang. Supaya ya suatu saat ketika dia, kenapa kamu begini? Kan kamu sendiri yang mau terima. Sudah saya sebutkan. Nah, ini yang terkadang jadi masalah antara menantu dengan mertuanya. Terkadang ada juga laki-laki karena dia suka anaknya, dia datang melamar pakai mobil. Padahal dia tidak punya mobil pinjaman atau mobil rental. Terkadang begitu jamaah. Ini namanya penipuan. Oh, berarti ini calon menantu saya. Apalagi yang didatangi orang yang tidak punya, dia datang dalam kondisi pakai, calon menantuku ini orang kaya. Pas setelah menikah, kok motornya saja buntut-buntut. Subhanallah. Lebih bagus kita terang terus atau terus terang daripada nanti di belakang jadi masalah. Iya, ini banyak terjadi. Pasang Masya Allah gayanya luar biasa, pas setelah menikah ketahuan. Nah, ini sehingga dalam syariat kita itu butuh kejelasan, diperjelas saja. Tidak usah, ya saya pakai mobil ini tapi mobil rental itu. Nah, artinya sampaikan saja supaya tidak ada persangkaan-persangkaan yang ini. Nah, ini terkadang seperti di jamaah karena kita paksakan diri atau memaksakan kondisi atau keadaan kita. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga ada keterangan dari Syekh, saya bacakan sekalian karena ini penting jamaah. Beliau mengatakan, "Falaisal fajiru kuf'an lil afifah." Bukanlah orang-orang fajir itu sekedudukan dengan orang-orang yang menjaga kehormatan. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membawakan dalil dalam kitab Syarhul Mumti. Beliau mengatakan qaulullah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Jadi kata beliau az-zani, laki-laki pezina itu tidak boleh dinikahkan kecuali wanita pezina atau wanita-wanita musyrikah. Itu kata beliau dalam ayat ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat 3. Kemudian
Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikin. Illa zanin au musyrikun. Perempuan-perempuan pezina tidak boleh dinikahkan kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Nah, maka disebutkan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang-orang wanita-wanita pezina, laki-laki pezina itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, inilah kata beliau, maka perhatikan di sini jamaah, terkadang siapapun dia, baik di kalangan laki-laki ataupun di kalangan para wanita, kesemuanya kita adalah tentunya mengharapkan, suami mengharapkan wanita atau istri yang solehah. Tidak ada yang tidak mengharapkan itu. Sekalipun kita ini tidak baik, punya sifat yang tidak baik, tetap kita mengharapkan istri yang solehah. Demikian pula sebaliknya adalah seorang istri, bagaimanapun kondisi si istri ini punya masa lalu yang tidak baik, tentunya harapan dia adalah punya suami yang baik, punya suami yang soleh. Itu semua adalah didambakan oleh siapapun dia. Tetapi begini, masalahnya begini jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam ayat ini bahwasanya wanita-wanita pezina itu tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki mukmin kecuali dinikahkan sama pezina juga. Demikian pula sebaliknya. Maka dari sini ilmu penting jamaah menjelaskan kalau kita ingin mendapatkan wanita salehah, maka jadilah dulu orang soleh. Laki-lakinya dulu jadi soleh, nanti istri soleha akan datang. Yang jadi masalah terkadang jamaah, kita ini laki-laki brutal, amburadul, sholatnya tidak beres, yang lainnya tidak beres, mengharapkan istri soleha. Tidak bisa jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti memilihkan yang sama dengan kita. Begini jamaah, coba perhatikan. Ini pengalaman pribadi jamaah. Terkait dengan sifat kita. Ketika sifat kita begini, maka diberikan juga istri yang punya hampir sama dengan sifat kita. Coba perhatikan jamaah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memilihkan. Kalau kita ingin mencari wanita yang solehah, maka jadilah dulu laki-laki soleh. Maka demikian sebaliknya. Kalau si wanita ini, si perempuan ini atau akhwat ini ingin mendapatkan laki-laki soleh, maka jadilah wanita solehah. Maka Allah akan datangkan laki-laki yang soleh. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang karena kita paksakan hal semacam ini, akhirnya terjadi setelah pernikahan kok jadi masalah begini. Karena itulah sifat kita sebenarnya. Terkadang kita sebagai suami ya sedikit-sedikit menyalahkan istri. Tapi kalau kita ukur pada diri kita, lebih banyak kesalahan kita dibandingkan dengan kesalahan istri. Kita menuntut banyak dari istri, tetapi kita tidak pernah melihat kondisi dan keadaan si istri, apalagi sudah punya anak. Coba perhatikan jamaah. Sebenarnya kalau kita ingin lihat bagaimana apa yang dialami si wanita itu sendiri, kalau sudah punya anak, kita satu hari tukaran jamaah. Kita satu hari tukaran. Satu hari saja. Dia yang pergi, kita yang di rumah. Ngurus anak, mencuci, memasak dan yang lainnya. Satu hari saja, tidak usah banyak-banyak jamaah. Tidak usah 1 pekan, tidak usah 1 bulan, tidak usah 1 tahun. 1 hari saja. Kira-kira kita mampu jamaah. Dan ini yang terkadang jadi masalah. Terjadinya keretakan rumah tangga gara terkadang ini. Suami datang dari kerja, dia mau taunya semuanya beres. Ternyata sampai di rumah kok semuanya acak-acakan. Nasi atau makanan belum terhidangkan, muncul emosi. Atau di pagi hari bajunya belum disetrika, mau pergi nih, makanan belum siap, yang terjadi marah-marah. Kenapa? Kamu ini kerja tidak becus. Saya ini mau pergi kerja jam sekian, kenapa enggak beres? Kenapa enggak urus sendiri pakaian dan makananmu?
Jadi bukanlah kehinaan bagi seorang suami ketika dia membantu istrinya, kalau perlu suaminya yang siapkan makanan. Tidak ada jamaah. Rasulullah SAW dalam masalah rumah tangganya, beliau itu punya pakaiannya sobek, bukan istrinya, kamu jahit pakaian saya, dia sendirian jahit. Nabi terkadang membantu keluarganya dalam masalah memasak, dia yang terjun. Kalau kita itu tinggal main HP, tunggu, nasinya kok makannya lama sekali. Nah ini terkadang seperti itu. Belum lagi dia urus anaknya, belum lagi dia urus ini. Maka ini terkadang terjadi seperti ini jamaah. Nah, ini masalah. Artinya ini semuanya kita alami seperti itu. Kita mau taunya beres. Tetapi tidak jamaah. Itulah ketika kita terus menyalahkan istri kita. Bukan saya membela perempuan ini, tidak. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Banyak terjadi keretakan rumah tangga karena begini. Si suami ini ya taunya maunya beres semuanya. Ya sekali lagi itu tadi artinya ini nasihat dari guru-guru kita juga seperti ini. Jadi saya sampaikan. Ya kita tukaranlah. Kalau selalu menyalahkan istri kita, maka kita tukaran satu hari saja. Kita yang jadi perempuan sekarang. Kita yang ngurus anak, memandikan anak, ceboking anak, memasakkan ini, mengatur anak-anak, setrikakan pakaiannya, cuci piring, cuci semuanya. Kira-kira bagaimana jamaah? Nah ini maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya bagus kejadian atau keadaan di rumah tangga kita. Dan ini jadi sekali lagi diingatkan, kalau ingin mendapatkan wanita solehah, maka laki-lakinya dulu jadi soleh. Tidak mungkin jamaah. Kalau antum jadi orang soleh, tidak mungkin Allah akan berikan wanita-wanita yang fajirah. Tidak mungkin. Demikian pula sebaliknya. Kalau kalian para wanita menjadi wanita-wanita solehah, tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala datangkan laki-laki fajir. Tidak mungkin. Nah ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah jamaah ketika ingin menikah, terkadang kita pura-pura jadi soleh. Nah ini masalahnya di situ. Atau sama dengan wanita-wanita jadi soleha, pura-pura jadi soleha. Karena ingin dinikahi oleh laki-laki soleh. Maka tidak jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sedikit lagi. Masih waktu ya. Insyaallah. Kemudian kata beliau, ini masalah menikah ya, dengan harus ada wali. Kita lanjut kata Syekh. Fa in udimah waliyuha, kalau tidak ada walinya. Au goba ghaibatan tawilah. Ini atau tidak ada walinya, dia terkadang ada orang yang tidak ada walinya, atau ada walinya tapi walinya ini pergi atau hilang, tidak ditahu kemana. Kata beliau, awim tana'a min tazwijiha. Nah ini juga, atau ada walinya tapi dia tidak mau menikahkan anaknya tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan syar'i. Nah, ada, tapi dia tidak mau nikahkan anaknya ini dengan si laki-laki ini. Ini kata beliau. Nah, di sini saya dapatkan, saya tuliskan dari keterangan para ulama. Para ulama mengatakan di sini ada tentunya pemikiran-pemikiran yang aneh. Bagi wali yang tidak mau menikahkan anaknya, maka ada orang yang mengambil alih hal tersebut. Jadi ini tidak dibolehkan ya. Artinya ketika orang tuanya tidak mau menikahkan putrinya, maka ada orang ngambil alih. Maka ini diterangkan oleh para ulama, hal semacam ini tidak diperbolehkan kecuali harus dibawa ke ranah pengadilan atau ke pengadilan. Jadi boleh kalau misalnya ngambil alih, orang tuanya tidak mau menikahkan anaknya, maka boleh diambil alih, tapi kita bawa ke pengadilan. Nanti pengadilan yang putuskan. Jangan dibawa ke rumahnya Pak Imam. Pak Imam yang putuskan. Wah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah.
Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah disebutkan alasan-alasannya ternyata dipertimbangkan di pihak pengadilan, maka zawwajaha al-hakim. Kama fil hadits, maka wali hakimlah yang akan menjadi walinya. Sebagaimana dalam hadits, as-sultan waliyun man la waliyalah. Sultan, hakim itu menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Itu yang jadi hal tersebut. Maka sama ketika ada orang yang istilahnya sekarang ini adalah kawin lari, karena tidak disetujui, akhirnya dia sepakat untuk si laki-laki dan perempuan ini lari, kabur dari rumah. Nah, maka dia ke rumah Pak Imam atau Pak siapa yang ditokohkan di situ, kemudian dinikahkan. Maka ini tidak boleh sebenarnya, kecuali harus ada kontak ke pihak orang tua. Kenapa? Kemudian ke KUA, kemudian ke KUA yang mengurus ke pengadilan. Biasanya KUA ini diberikan mandat dari pengadilan untuk memutuskan. Kemudian ketika sudah disampaikan ke KUA, kemudian Pak KUA ini mengatakan setelah mengumumi pihak walinya, maka dia mengatakan ya sudah, karena walinya begini, sudah nikahkan dia. Maka itu baru sah nikahnya. Maka ini penting jamaah. Jadi ini penting. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang terakhir, saya sebutkan supaya lengkap selesai, adalah kata beliau, wala budda min ta'yini may yaqau alaihil aqd. Nah, ini harus diperjelas jamaah. Biasanya ada putrinya banyak, 2, 3 atau 4. Maka lihat di sini, maka harus diperjelas tentang putrinya ini, siapa yang dinikahkan, A, B atau C. Jangan sampai anaknya kembar, yang tua atau yang muda. Pas setelah menikah, si laki-laki ini memilih yang anak yang B, ternyata dia nikahkan yang A. Nanti setelah menikah, waktu dulu ada kuliah tai lalat di ininya, kenapa sudah menikah tidak? Nah, ini jadi masalah. Jadi harus diperjelas siapa namanya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana ciri-cirinya. Maka ini kata beliau, zawajtuka binti walahu ghairuhu hatta yumayyizuha bi ismiha wa sifatiha. Dengan namanya dan sifat-sifatnya harus disebutkan supaya jelas. Ini wallahu ta'ala bissawab. Kemudian juga yang terakhir di sini, jadi setelah itu ditakyin adalah yang terakhir syaratnya harus wala budda aidon min adamil mawani bi ahdiz zaujain, adalah tidak ada penghalang. Syarat sahnya nikah adalah tidak ada yang menghalangi. Nanti ini kan kita bahas penghalang-penghalang dalam pernikahan. Jadi ini beberapa yang disebutkan, harus ada wali, terus harus ditakyin, diperjelas mana orangnya, siapa orangnya. Ini yang kelima, ini adalah tidak ada penghalang antara suami istri. Nanti kita sebutkan insyaallah taala penghalang-penghalang yang tidak bolehnya seseorang menikah dengan yang lainnya akan datang insyaallah taala karena waktu terbatas. Ya, ini dulu sedikit insyaallah taala kita sebutkan. Nah, akan kita sebutkan insyaallah taala penghalang-penghalang dari tidak bolehnya menikah. Nah, ini ada pertanyaan yang saya baca ini karena berkaitan dengan ini. Walaupun akan datang nanti penjelasannya lebih rinci insyaallah taala. Ada seorang suami, dia marah ke istrinya sehingga dia keluarkan kata-kata saya ceraikan kamu. Tapi tidak ada niat untuk menceraikan dia, hanya ingin bercanda. Maka hati-hati di sini jamaah. Nanti ada dua hal yang bercanda atau seriusnya itu bisa jadi masalah nikah dan cerai. Hati-hati, yang biasa film-film itu, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mahar seperti ini. Jika laki-lakinya mengatakan iya saya terima, maka itu jadi sah itu jamaah. Walaupun dianggap sebagai permainan, wah ini tidak boleh. Sama dengan mentalak. Hati-hati kata talak. Karena bercandanya ataupun seriusnya ini bisa jadi jatuh talak. Nanti akan datang pembahasannya. Jadi nanti dalam poin-poin ini akan dibahas tentang jenis-jenis talak, bagaimana
talak, bagaimana masa berlakunya talak, kapan jatuh talak 3, 1, 2, 3, dan bagaimana konsekuensinya. Kemudian juga terkait dengan masalah ini, ketentuan dan syarat adalah bercanda dalam masalah mentalak ini hati-hati. Ini tidak boleh dipermainkan terkait masalah nikah dan talak, itu bahaya jamaah. Ini wallahu ta'ala bishawab. Jadi waspada terkait dengan masalah ini, karena ini akan membahayakan diri kita. Ya wallahu ta'ala bishawab. Saya kira ini karena waktu insyaallah ta'ala. Nanti di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan uraian-uraian para ulama seputar masalah ini. Ya wallahu ta'ala bishawab. Saya kira cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.